Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Semoga kita diberikan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dimanapun kita berada dalam keadaan sehat. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke materi, ini saya tampilkan untuk presensi online kita hari ini. Ini juga sudah saya share lewat WhatsApp group. Silakan diisi. Ini lengkap semua kan ya? Mas Ridwan ada? Mas Sigit? Ada. Kemudian Mas Raka? Ada. Mas Didit? Ada. Oke, untuk 4 yang lain temannya tolong diinformasikan ya untuk mengisi presensi online. Siap. Nah, ini saya tampilkan salah satu contoh video penerapan instalasi motor listrik berbagai kendali. Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak dari yang saya tampilkan ini salah satu contoh penerapan instalasi motor listrik di apa ini namanya? Mas Sigit mungkin tahu? Punjokin. Oh, nggak salah. Ranjokin itu nama rangkaiannya. Kalau dari penerapannya ini digunakan pada apa ini namanya? Keren. Ya, siapa tadi? Mas Ridwan? Ya, benar sekali tadi sudah disebutkan dari Mas Ridwan maupun Mas Sigit. Itu sudah benar yang disebutkan. Ini merupakan salah satu penerapan rangkaian instalasi motor listrik, yaitu pada kren dengan menggunakan konsep rangkaian running, inching, dan jogging, di mana fungsi kren sendiri adalah untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain, baik untuk menaik turunkan barang ataupun memindahkan barang dari kiri ke kanan. Nah, ini saya tampilkan contoh konsep rangkaian direct online. Rangkaian direct online ini sendiri merupakan rangkaian dasar di mana merupakan paling sederhana daripada rangkaian-rangkaian yang lain. Nah, kira-kira dari gambar yang ditampilkan untuk rangkaian direct online atau konsep rangkaian DOL, sudah sesuaikah bahan-bahan atau komponen yang ada di layar atau masih ada yang kurang? Siapa yang kurang? Itu siapa tadi? Sigit. Sigit. Iya, silakan Mas Sigit. Apa yang kurang kira-kira? Tombol emergency switch. Tombol emergency switch. Kira-kira fungsinya untuk apa Mas Sigit? Tombol emergency itu? Untuk kalau ada gangguan. Ya, silahkan mungkin Mas Ridwan bisa menambahkan. Jika ada gangguan, kita bisa menekan tombol emergency secara spontan supaya rangkaian bisa terputus. Oke, untuk jawaban dari Mas Sigit, kemudian tadi Mas Didit itu sudah beberapa mewakili dan juga Mas Ridwan. Nah, untuk komponen yang belum ada itu adalah tadi disebutkan adalah emergency switch, itu adalah saklar darurat kalau pada beban mengalami gangguan, misalkan berasap atau terbakar. Sedangkan untuk MCB1 fast tadi sebenarnya fungsinya bukan mengalirkan arus ya. Memang kalau ketika di-on-kan arus akan mengalir, tapi fungsi utamanya adalah sebagai pengaman beban lebih dan juga hubung singkat pada rangkaian. Kalau yang 1 fast berarti mengamankan rangkaian kontrol, kalau yang 3 fast mengamankan rangkaian daya atau rangkaian utama. Nah, sekarang kita masuk pada pengendalian mesin listrik. Kira-kira masih ingat nggak apa itu fungsi kontaktor? Silahkan Mas Raka, mungkin masih ingat apa itu fungsi kontaktor? Saklar magnetis. Kurang keras? Saklar magnetik. Saklar magnetik. Mungkin ada yang lain yang menambahkan? Silahkan Mas Sigit. Ya, benar sekali. Kalau kita kembali mengulas kontaktor magnetik pada materi pembahasan sebelumnya, itu adalah fungsinya menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Khususnya kalau kontaktor ini kerjanya adalah secara magnetik menggunakan konsep inti besi yang telah dililit koil, kemudian teraliri sumber fasa netral yang kemudian membuat bagian inti besi diam kontaktor itu menjadi magnet sementara, sehingga menarik inti besi bergerak yang ada di atas, kemudian
merubah posisi kontak pada kontaktor, baik yang kontak bantu ataupun kontak utama yang semula NO atau normally open menjadi NC atau normally close. Nah, ini saya tampilkan. Sekarang kita masuk pada contoh rangkaian pengendalian mesin listrik. Di sebelah kiri ada rangkaian kontrol, di sebelah kanan ada rangkaian daya. Ketika S1 ditekan, nah ini ditekan secara terus-menerus ya, karena tidak ada pengunci, maka arus DC 24 volt positif akan mengalir ke A1, sedangkan A2 sudah mendapatkan arus atau sudah tersambung dengan arus negatif 24 volt, sehingga I1 yang merupakan kontaktor akan bekerja menjadi magnet sementara, sehingga akan merubah posisi kontak bantu yang dimilikinya, yang di sini tertera adalah dengan notasi 1 dan 2 yaitu NO, itu yang tersambung dengan sumber tegangan AC 220 atau 230 volt itu akan berubah dari NO ke NC, sehingga arus akan mengalir, khususnya arus AC 220 volt mengalir, yang fasa mengalir ke lampu, dan lampu juga sudah mendapatkan netral, kemudian lampu akan menyala efeknya. Kemudian ketika S1 tadi dilepas atau tidak ditekan terus-menerus, maka arus tidak akan mengalir ke Q1 ya, yang sebagai kontaktor, sehingga kontak bantunya yang semula sudah NC akan kembali pada posisi awal yaitu NO, sehingga arus pun tidak akan mengalir pada lampu, sehingga lampu akan mati. Nah, sekarang saya tunjukkan, ini salah satu contoh rangkaian direct online dengan pengembangan, dengan ada penambahan tombol on dan tombol off. Yang tombol off dipasang secara seri, yang tombol on dipasang secara paralel. Kira-kira secara fungsi perbedaannya kalau dibandingkan dengan rangkaian dol biasa itu apa kira-kira Mas Raka? Digunakan untuk apa atau di mana? Mungkin bisa dijangkau dari 2 tempat. Baik, jadi benar sekali yang disampaikan Mas Raka tadi bahwa rangkaian kontrol ini di mana terdapat 2 tombol off yang di seri dan 2 tombol on yang di paralel, itu perbedaannya daripada direct online biasa di mana hanya menggunakan 1 on dan 1 off adalah tadi untuk kegunaan pengendalian dari 2 tempat. Jadi tombol on dan tombol off-nya itu bisa ditaruh terpisah pada panel box kecil yang lain, ataupun juga bisa ditaruh di box kotak tombol sendiri di luar, misalkan dekat dengan motor listriknya, untuk kegunaan menyalakan dan mematikan dari dekat motor, tidak harus dari dekat panel. Dari materi direct online yang saya sampaikan dan juga running engine jogging tadi yang sebagai gambaran, saya bagi ya kelompok untuk diskusi masing-masing 2 orang dengan beberapa topik. Di antaranya untuk kendali motor berurutan itu ada Ridwan dan Raka. Bisa dipahami ya ini untuk Ridwan dan Raka. Kemudian untuk bergantian Cucun dan Mukorobin, bisa dipahami Mukorobin. Kemudian kendali motor 2 arah putar, Rizky Ramadan dan Didit. Kemudian bintang segitiga Sigit dan Bagus. Ya, itu untuk masing-masing judul topik diskusi. Silahkan nanti laporannya dikerjakan, bisa ditulis tangan ataupun diketik di Microsoft Word, kemudian diupload kembali di Google Drive yang sudah saya sediakan. Untuk formatnya juga sudah saya upload di situ. Nah, nanti kita ketemu lagi untuk jam 3 sore untuk presentasi perwakilan dari salah satu yang saya tunjuk. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini itu tadi yang saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, saya harap untuk tugas mandiri juga nanti dikerjakan terakhir besok jam 12. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi nih, saya tutup dulu untuk pembelajarannya. Kita lanjutkan nanti untuk hanya sesi presentasi jam 3 sore. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.